Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kami sampaikan ragam informasi Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya tentu saja di Jurnal Kotim kali ini. Bersama saya Muhammad Haikal, kita akan segera ikuti Jurnal Kotim selengkapnya. Pemirsa, nekat mengedarkan barang haram berupa narkotika jenis sabu, 3 orang pengedar diringkus jajaran Kepolisian Sektor Bamang Polres Kota Waringin Timur. 3 pelaku tersebut berasal dari 2 jaringan yang berbeda. 3 terduga pengedar narkotika jenis sabu tersebut langsung digelandang ke Polsek Bamang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ketiga pelaku yakni Beni, Chandra, dan Ani. Ketiganya ditangkap di lokasi yang berbeda-beda di wilayah Kecamatan Bamang. Ketiga pengedar sabu yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini berasal dari 2 jaringan yang berbeda. Chandra dan Ani berada pada 1 jaringan yang sama, sementara tersangka Beni berasal dari jaringan yang berbeda. Dari tangan ketiga pelaku, polisi berhasil mengamankan sebanyak 3,5 paket sabu siap edar. Kapolsek Bamang, AKP Beno Hertanto menjelaskan, tidak ada perlawanan saat mereka akan ditangkap, namun ketiganya sempat mengelak atas kepemilikan sabu. Tetapi saat dilakukan penggeledahan di kediamannya, polisi berhasil mendapatkan barang haram tersebut. Ada 2 jaringan, jadi 1 jaringan itu tersendiri yang saudara Beni, kemudian yang saudara Chandra sama Ani ini 1 jaringan. Total barang yang kita amankan itu sekitar 3,5 gram. Kalau perlawanan tidak ada, tapi untuk mengelabui petugas dia tidak mengakui barangnya, dalam arti menyembunyikan barangnya ada, tapi kita karena ketelitian kawan-kawan dari unit reskrim kita, akhirnya dia juga mengakui. Jadi setelah kami kembangkan, ternyata memang dari masing-masing tersangka ini tidak bisa terbuka, artinya kita periksa, tapi mereka tidak mau membuka gitu. Apakah ini barang dari mana, kemudian dari mana, memang mereka sepertinya tidak mau naik ke atasnya dari mana barangnya. AKP Beno menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan kasus peredaran gelap narkotika tersebut untuk bisa menangkap bandar besar di balik peredaran narkoba yang kian meresahkan di wilayah Kota Waringin Timur. Masud Badarudin, Hayat TV. Sampit Football Legend akhirnya sukses meraih prestasi terbaik sebagai juara 1 di turnamen sepak bola umur 45 Piala Ketua Dewan Adat Dayak atau DAD Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran pada 19 Maret yang lalu. Ajang bergengsi bertitel turnamen sepak bola U45 Piala Ketua Dewan Adat Dayak atau DAD Kalimantan Tengah Haji Agustian Sabran tahun 2023 berakhir sudah. Sejak digelar pada Sabtu 4 Februari 2023 lalu dengan sistem pertandingan di setiap akhir pekan, tercatat sebanyak 8 tim yang mengikuti turnamen ini. 8 kesebelasan tersebut diantaranya SFL Orange, Palangkaraya All Star, DAD Kotim FC, Serano Legend FC, SFL Merah Putih, dan Cempaka FC. Sedangkan perjalanan menuju singgasana juara bagi SFL Orange sangat impresif. Tim bermaterikan sejumlah mantan pesepak bola terbaik dan disegani lawan saat berada di lapangan hijau di era 80 hingga 90-an tersebut mampu menampilkan permainan terbaik dengan menggila setiap lawan yang dihadapinya. Di antaranya, saat berhadapan dengan Pangkalan Bun Legend FC, SFL Orange mampu meraih poin sempurna hingga membuat tim tamu tak berkutik dan menyerah dengan skor akhir 3-0. Skor yang sama kembali terulang melalui kemenangan besar SFL Orange atas lawannya Palangkaraya All Star, juga dengan skor telak 3-0 tanpa balas. Menurut Humas Sampit Football Legend selaku panitia pelaksana turnamen, Muhammad Nasir memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh tim untuk turut berpartisipasi di event ini. Momen ini pula sebagai sarana mengenalkan wisata di Kota Sampit, salah satunya wisata kuliner. Kita sampaikan ucapan terima kasih kepada
seluruh tim dan pemain yang berasal dari seluruh Kalimantan Tengah yang bertanding, bahwa seluruh rangkaian pertandingan juga diikuti dan panitia menyampaikan terima kasih atas kesediaannya telah mengisi waktunya untuk berminggu pekan di Kota Sampit, ya, sehingga pada saat itu Kota Sampit selama pertandingan cukup ramai dan kuliner-kuliner kita pun laris. Jadi kepada mereka yang datang di Kota Sampit, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan lagi turnamen usia 45 ini di tahun-tahun berikutnya dengan jumlah yang lebih dan jumlah dengan sponsor yang mungkin lebih daripada yang kemarin. Menurut Muhammad Nasir yang juga menyatakan siap bertarung pada pemilihan umum legislatif 2024 mendatang bersama Partai Gelora untuk daerah pemilihan 2 Baamang dan Seranau, mengatakan juara 1 SFL Orange, juara 2 diraih Palangkaraya All Star, juara 3 SFL Hijau dan juara 4 direbut Seranau Legend FC. Normansa, Hayat TV. Sementara itu pemirsa, pada laga lanjutan di turnamen Forfeo Bersaudara Cup 2023, pertandingan seru dan menarik antara Sampit Football Legend Orange versus Polres Kota Waringin Timur berakhir imbang 0-0. Dalam rangka menjunjung tinggi sportivitas atau fair play sesuai standar pertandingan seperti yang digariskan FIFA, kedua tim baik SFL Orange dengan kostum hijau kombinasi maupun Polres Kotim dengan kostum merah hitam mengikuti opening ceremony sesuai standar FIFA. Usai momen itu kembali dilakukan foto bersama antar kedua tim. Sejak babak pertama berlangsung, baik SFL Orange dan Polres Kotim saling jual beli serangan gencar sejak 5 menit pertama. Silih berganti pemain kedua tim dominan dalam hal penguasaan bola hingga melakukan serangan gencar yang cukup merepotkan barisan pertahanan. Sayangnya sejumlah peluang belum berhasil merobek gawang lawan. Sebaliknya di menit berikutnya, SFL Orange kembali bangkit hingga mampu mengimbangi permainan lawan dan kerap menekan jantung pertahanan melalui serangan yang dibangun melalui sektor sayap. Namun sayangnya pula sejumlah peluang tersebut gagal membuahkan gol akibat penyelesaian yang terburu-buru. Tidak hanya itu, kondisi lapangan yang becek akibat sebelumnya diguyur hujan membuat suplai si kulit bundar menjadi terhambat. Pada laga ini cukup tersaji permainan keras hingga sering terjadi benturan antar pemain yang diakibatkan kondisi lapangan yang licin. Pada laga 1x25 menit tersebut, laga impresif antara SFL Orange versus Polres Kotim harus berakhir imbang 0-0. Sementara itu menurut Marjoni selaku kapten tim dan manajer Polres Kotim mengungkapkan, meski telah menerapkan strategi khusus guna memenangkan laga ini, SFL Orange ternyata mengandalkan taktik jitu sehingga skor imbang 0-0. Kalau untuk strategi khusus sebelum pertandingan, kami sudah mengatur strategi dengan kaki ke kaki dan umpan-umpan yang akurat supaya permainan tetap bisa menembus pertahanan musuh dengan sukses dan juara. Marjoni juga memberikan apresiasi atas gelaran Forfeo Bersaudara Cup 2023 sehingga semakin menambah keakraban dan jalinan silaturahmi antar seluruh elemen di bumi Habaring Hurung. Normansa, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar Pasar Ramadan yang dipusatkan di kawasan Taman Kota Sampit. Dibuka secara resmi di hari pertama puasa pada Kamis lalu, Pasar Ramadan disambut antusias warga dan para pedagang. Kamis sore, kawasan Taman Kota Sampit dipadati oleh ratusan warga yang berkunjung ke Pasar Ramadan. Pasar Ramadan diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Pasar Ramadan diikuti oleh puluhan pedagang makanan dan minuman. Yang paling banyak diburu adalah makanan dan minuman tradisional yang seringnya hanya bisa ditemukan pada saat bulan Ramadan.
Pasar Ramadan diadakan untuk memfasilitasi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain untuk berburu makanan dan minuman sebagai santapan berbuka puasa, bagi sebagian pengunjung, Pasar Ramadan juga sebagai alternatif ngabuburit dan berwisata kuliner sambil menunggu waktu buka puasa tiba. Bupati Kota Waringin Timur Halikinur menyebut jumlah pedagang dalam mengikuti Pasar Ramadan tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya. Diharapkan Pasar Ramadan menjadi alternatif bagi warga yang ingin mencari jajanan atau menu berbuka puasa. Tadi berdasarkan laporan pedagang bersihan bahwa ini ada peningkatan dari tahun kemarin. Nah, tapi harapan kita ini masih terusnya bisa lebih meriah. Makanya saya katakan tadi coba ada inovasi apa saja supaya kelihatan pasar ini betul-betul menjadi pasar yang meriah. Memang karena ini juga ada pengaruh di mana-mana, ada beberapa tempat yang juga ada tempat masyarakat langsung berjualan, ada di depan rumah masing-masing, ada juga yang memang mengelompok. Contoh misalnya di Bamang biasanya di situ ada. Nah, jadi itu juga ada pengaruh. Tapi karena ini pemerintah dalam rangka mendukung UMKM, nah ini saya katakan tadi seperti tahun ini kita minta ada juga dijual bahan sembako misalnya untuk menjaga inflasi di samping pasar takjil seperti ini. Kedepan, berbagai strategi dan inovasi akan dilakukan agar Pasar Ramadan mendatang bisa berlangsung dengan jauh lebih meriah, sehingga dapat menarik lebih banyak pengunjung untuk menghadiri Pasar Ramadan. Masud Badarudin, Hayat TV. Ramadan suci dan indah menawan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Haji Halikinur SIMM, Bupati Kota Waringin Timur beserta seluruh keluarga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi seluruh umat Islam Kabupaten Kota Waringin Timur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan puasa, serta memberikan kita banyak pahala dan berkah di bulan suci ini. Selama bulan Ramadan, marilah kita memperbanyak ibadah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperbaiki diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya berharap Ramadan kali ini menjadi momentum yang spesial bagi kita semua, di mana kita dapat merenungkan diri, menghargai kehidupan, dan mempererat tali silaturahmi antara sesama umat muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam menjalankan puasa dan menerima amal ibadah kita dengan penuh kerjaannya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Semoga kita dapat mencapai kemenangan di akhir bulan suci ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafsu durjana berbajukan kesenangan, menghadang kemaksiatan, bertopeng kegembiraan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Semoga kita bisa menjalani bulan penuh berkah ini dengan penuh kebahagiaan. Mari gunakan kesempatan ini untuk membersihkan hati dan memperbaiki diri, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Haji Tajuddin Asra, pemimpin Bangkalteng Cabang Sampit, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga di bulan penuh berkah ini, bulan penuh hikmat ini, kita semua mendapatkan kesabaran, kekuatan, dan ketenangan hati, serta mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kota Sampit berziarah ke makam anggota keluarga dan kerabat menjelang bulan Ramadan 1444 Hijriah yang menurut ketetapan pemerintah awal Ramadan jatuh pada tanggal 23 Maret 2023. Salah satu tradisi yang selalu mengiringi bulan Ramadan selain berbagai kuliner khas Ramadan adalah nyekar atau ziarah kubur keluarga yang sudah meninggal. Dari pantauan di Komplek Pemakaman Muslimin Jalan Gatot Subroto Sampit, warga yang melakukan ziarah terlihat sepekan jelang Ramadan. Puncaknya, Rabu 22 Maret 2023. Komplek pemakaman ini dan beberapa tempat pemakaman di Kota Sampit ramai dikunjungi oleh warga yang hendak berziarah. Berziarah ke makam sebelum puasa menurut seorang penziarah sudah menjadi bagian dari aktivitas tahunan keluarga mereka. Sebelum Ramadan, ia pasti menziarahi makam keluarga yang terlebih dahulu berpulang. Selain untuk mengingat dan mendoakan para pendahulu, ziarah kubur juga merupakan salah satu cara untuk mengingatkan diri pada kematian dan masa pertemuan kembali dengan Sang Pencipta. Ditambahkan, dengan berbagai renungan itu, ia merasa lebih semangat mencari bekal menuju kehidupan selanjutnya, salah satunya lebih bersemangat dan gembira menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Yunus Muammariza, Hayat TV. Hasil sidang isbat untuk penentuan awal puasa Ramadan 2023 digelar pada Rabu lalu. Dari keputusan hasil sidang isbat hari itu, Kementerian Agama akhirnya mengumumkan awal puasa atau 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada Kamis 23 April 2023. Pemerintah menetapkan awal Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada Rabu 22 Maret 2023. Keputusan ini disampaikan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dalam konferensi pers usai sidang isbat awal Ramadan 1444 Hijriah. Disimak dari channel YouTube Kemenak RI, hadir di kantor Kementerian Agama, perwakilan Duta Besar Negara Sahabat, Ketua MUI, Ketua Komisi 8 DPR RI, Sekjen Kemenak dan Dirjen Bimas Islam, pimpinan dan perwakilan Ormas Islam. Disampaikan Menteri Agama bahwa peserta sidang isbat secara mufakat 1 Ramadan jatuh pada Kamis 23 Maret 2023. Kesepakatan ini diambil setelah peserta sidang mendengarkan laporan hasil ruqyat atau pemantauan hilal dan memperhatikan perhitungan hisab atau astronomis, dan keduanya saling menguatkan. Sidang isbat tadi, Bapak Ibu sekalian, diawali dengan seminar yang menyampaikan posisi hilal, disampaikan oleh Pak Asadur Rahman tadi, salah seorang anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan disampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia pada posisi antara 6 derajat 46,2 menit sampai dengan 8 derajat 43,2 menit dengan sudut elongasi 7,93 derajat sampai dengan 9,54 derajat. Sebelumnya hisab dikonfirmasi melalui Ruqyatul Hilal yang dilakukan pada 124 titik di 34 provinsi di Indonesia.
Disampaikan Menteri Agama, ada beberapa petugas ruqyat yang menyampaikan kesaksiannya di bawah sumpah Hakim Pengadilan Agama setempat bahwa mereka melihat hilal. Dari Ruqyatul Hilal diketahui posisi hilal, kemudian dalam sidang isbat secara mufakat bersepakat bahwa 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada 23 Maret 2023. Di 124 titik Ruqyatul Hilal yang di seluruh Indonesia tadi, ada beberapa orang yang telah melaporkan melihat hilal sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan telah memenuhi kriteria Mabims serta laporan Ruqyatul Hilal. Tadi kita bersepakat secara mufakat bahwa 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Baik dari UIN, IAIN maupun IAIN. Yunus Muammariza, Hayat TV. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah. Masih dari informasi penetapan Ramadan tahun ini, pemirsa, setelah pemerintah menetapkan awal Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada Kamis 23 Maret tahun ini, umat Islam pun mulai melaksanakan sholat tarawih perdana. Masjid Madinatul Al-Mubarakah Sampit Rabu 22 Maret 2023 malam terlihat ramai. Malam itu merupakan malam pertama sholat tarawih yang dilakukan umat muslim setelah pemerintah menetapkan awal Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada Kamis 23 Maret 2023. Saf di masjid yang dikenal dengan sebutan Masjid Kota ini terlihat penuh. Hal ini menandakan tingginya semangat dan keceriaan masyarakat menyambut Ramadan 1444 Hijriah. Ketua Yayasan Masjid Madinatul Al-Mubarakah Sampit, Haji Supiani Asran mengatakan, pihaknya sudah beberapa hari sebelumnya mempersiapkan untuk kenyamanan jemaah beribadah, baik tarawih, tadarus maupun berbuka puasa selama Ramadan di masjid yang berada di kawasan Pelabuhan Sampit ini. Diketahui Masjid Madinatul Al-Mubarakah yang berdekatan dengan Pelabuhan Sampit dan tempat wisata keluarga Icon Jelawat ini tidak pernah sepi oleh jemaah di setiap waktu sholat. Jemaah yang beribadah di masjid ini selain para masyarakat sekitar dan pedagang di komplek pasar, juga para pengunjung Icon Jelawat, bahkan para penumpang kapal yang akan mudik dari Pelabuhan Sampit. Ia juga mengharapkan selama bulan puasa Ramadan, jemaah Masjid Madinatul Al-Mubarakah dapat mengisi dengan rangkaian ibadah sholat malam, zikir, baca Quran dan perbanyak sedekah, serta mengajak umat Islam jemaah masjid dapat memanfaatkan momentum puasa Ramadan untuk meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pantauan, tempat parkir di Masjid Madinatul Al-Mubarakah terlihat penuh pada awal malam Ramadan. Meski berada di antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Iskandar atau berdekatan dengan Pelabuhan Sampit dan Icon Jelawat, namun suasana masjid terasa nyaman dan kondusif. Hal ini juga merupakan peran serta pihak kepolisian dari Polsek Kawasan Pelabuhan Mentaya atau KPM yang turut menjaga ketertiban jalannya ibadah sholat tarawih. Yunus Muammariza, Hayat TV. Dan sampai kita di ujung acara Jurnal Kotim untuk edisi akhir pekan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Taekal mengucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.